Lu pendiam, tapi hidup lu masih diinjek. Berarti lu bukan kalem. Lu cuman nggak punya taring. Lu pikir diam itu elegan. Padahal yang orang lihat, lu bisa disuruh-suruh, bisa dipotong omongan, bisa diremehin. Dan lu tahu yang paling hina, mereka berani. Karena lu ngasih izin lewat sikap lu sendiri. Dengerin. Orang takut itu bukan karena lu teriak. Orang takut itu karena mereka ngerasa, kalau gue macam-macam gue bakal rugi. Kalau lu pendiam tapi nggak bikin orang rugi saat nyoba mainin lu, ya lu bakal jadi target empuk selamanya. Jadi di video ini gue ajarin cara pendiam jadi sosok paling ditakuti. Bukan ditakuti karena galak, tapi karena nggak bisa disentuh. Lu jarang mau ngomong, tapi sekali lu bergerak, orang langsung mikir dua kali. Satu, diam itu senjata. Kalau lu punya posisi. Kebanyakan orang pendiam gagal bukan karena mereka nggak ngomong, tapi karena mereka nggak punya posisi yang jelas. Mereka hadir seperti bayangan, ikut arus, menghindar, berharap aman. Dan di dunia nyata, orang yang berharap aman justru paling gampang dipakai. Karena tanpa posisi, lu selalu bisa didorong. Kalau lu mau jadi ditakuti, lu harus ubah makna diam lu. Diam bukan lagi ngalah, tapi ngontrol. Lu nggak perlu banyak bicara untuk punya kuasa, tapi lu perlu satu hal. Orang harus ngerasa lu tahu apa yang lu mau dan lu nggak gampang digeser dari situ. Saat posisi lu jelas, aura lu kebentuk. Orang akan berhenti nyoba-nyoba bukan karena lu marah, tapi karena mereka ngerasa, kalau gue salah langkah, gue berhadapan sama orang yang punya prinsip, bukan orang yang bisa dibelokin. 2. Putus ketergantungan, berhenti pengen disukai. Semua orang pendiam sering kelihatan sopan, tapi di belakang itu ada penyakit yang nggak disadari, butuh diterima. Jadi setiap keputusan dipikirin pakai kacamata, nanti orang gimana ya? Dan begitu hidup lu dipandu oleh penilaian orang, lu otomatis jadi lemah. Karena lu bisa ditekan lewat rasa takut ditolak. Lu nggak bisa jadi ditakuti kalau lu masih minta izin untuk dihormati. Orang yang ditakuti itu berani bikin orang lain nggak nyaman, asal dia nggak melewati prinsipnya sendiri. Bukan berarti lu jadi jahat, artinya lu berhenti jadi orang yang selalu menyesuaikan diri supaya aman. Momen lu berubah itu saat lu sadar, dihormati lebih mahal daripada disukai. Dan harga hormat itu tegas. Lu akan kehilangan beberapa teman, beberapa tawa palsu, beberapa validasi murahan. Tapi lu dapat satu hal yang lebih penting. Ruang hidup yang nggak bisa diinjak. 3. Batas adalah taring. Tanpa batas, lu cuma dekorasi. Kalau lu pendiam tapi nggak punya batas, lu cuma jadi dekorasi di hidup orang lain. Lu ada, tapi nggak dianggap. Lu hadir, tapi bisa diatur. Dan batas itu bukan ancaman. Batas itu keputusan yang konsisten, yang bikin orang lain ngerti. Ada garis yang nggak boleh dilewatin. Orang nggak takut sama kata-kata lu. Orang takut sama konsekuensi. Konsekuensi itu nggak harus meledak-ledak. Justru, yang paling bikin orang mikir adalah konsekuensi yang sunyi. Bukan drama, bukan teriakan. Tapi perubahan sikap yang dingin dan final ketika batas dilanggar. Kalau lu udah menetapkan batas, jangan pernah jadi orang yang melanggar batas lu sendiri. Karena saat lu mundur, orang belajar satu pelajaran. Oh, ternyata dia bisa ditekan. Dan begitu mereka belajar itu, selesai. Mereka akan uji lu berkali-kali sampai lu habis. 4. Kunci emosi. Jangan kasih akses ke kepala lu. Orang manipulatif hidup dari reaksi. Mereka nggak butuh kekuatan fisik. Mereka butuh tombol emosi lu. Kalau mereka tahu lu gampang kepancing, gampang ngerasa bersalah, gampang ingin menjelaskan diri, mereka bisa mengendalikan lu tanpa terlihat mengendalikan. Pendiam yang ditakuti itu stabil. Dia bisa marah di dalam, tapi luar tetap tenang. Dia nggak buru-buru membuktikan apapun. Dia nggak terpancing buat menang debat. Dia nggak keburu-buru membersihkan salah paham. Karena dia ngerti, reaksi cepat itu sering cuma bentuk kelemahan yang kebongkar. Saat lu bisa menahan reaksi pertama, lu mengambil alih kendali. Dan begitu lu pegang kendali, orang mulai ragu ngelawan lu. Bukan karena lu mengancam, tapi karena lu nggak bisa diprediksi. Yang bikin orang takut itu bukan amarah, tapi ketenangan yang nggak bisa dibaca. 5. Cara ngomong pendiam yang ditakuti. Pendek, jelas, selesai. Kesalahan pendiam yang paling sering. Sekalinya ngomong, malah kepanjangan. Karena dia ingin dimengerti. Karena dia takut disalahpahami. Karena dia ingin terlihat baik. Dan disitulah orang nemu celah. Semakin panjang penjelasan, semakin banyak ruang untuk dipelintir. Pendiam yang ditakuti nggak menjelaskan diri ke semua orang. Dia bicara seperlunya, dengan ujung yang jelas. Bukan bahasa yang menggantung, bukan kalimat yang minta disetujui. Dia memilih kata-kata yang final tanpa perlu membentak. Bicara yang berat bukan berarti kasar. Berat itu terasa karena ada keyakinan di dalamnya. Saat lu ngomong, lu nggak mencari respons. Lu menyampaikan keputusan. Dan itu yang bikin orang sadar.
Dia bukan tipe yang bisa diputar pakai tekanan sosial. 6. Kuasai ritme. Yang ngatur tempo. Dia yang menguasai ruangan. Banyak orang terlihat dominan bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka mengontrol ritme. Mereka nggak panik, mereka nggak kejar-kejaran, mereka nggak keburu-buru membalas. Dan itu menciptakan tekanan halus. Orang lain jadi ngerasa, kok gue yang gelisah ya? Pendiam punya keuntungan natural di sini, tapi sering disia-siain karena rasa takut. Lu diam, tapi diamnya cemas. Lu diam, tapi wajah lu minta maaf. Itu bukan ritme, itu menghindar. Kalau lu mau jadi ditakuti, diam lu harus tenang, bukan gugup. Saat lu menguasai ritme, lu seperti menarik rem di tengah situasi yang biasanya bikin orang liar. Orang akan menyesuaikan diri ke tempo lu. Dan saat orang mulai menyesuaikan diri, itu tanda posisi lu naik. Tanpa lu perlu jadi paling keras, lu jadi pusat gravitasi. 7. Hadir. Seperti orang yang siap pergi. Kunci aura pendiam yang ditakuti itu simple. Lu terlihat seperti orang yang gak butuh siapapun untuk bertahan. Bukan antisosial, tapi mandiri. Orang yang siap pergi biasanya nggak bisa diperas. Karena alat pemerasan paling umum itu takut ditinggal dan takut kehilangan. Saat lu terlihat bergantung, orang jadi berani. Mereka bisa menekan lewat ancaman halus, diabaikan, dikucilkan, dibuat merasa bersalah. Tapi kalau lu terlihat siap pergi, tekanan itu mati. Karena mereka sadar, permainan sosial yang mereka pakai nggak mempan. Lu nggak perlu ngumumin apa-apa. Lu cukup membangun sikap. Lu hadir karena lu memilih, bukan karena lu butuh. Dan saat orang menangkap sinyal itu, mereka akan menjaga sikap. Karena mereka tahu, lu nggak bisa diikat, nggak bisa dipaksa, dan nggak bisa dipermainkan. 8. Naikkan nilai. Orang takut pada risiko, bukan pada volume suara. Takut yang paling nyata itu datang dari risiko. Kalau lu pendiam, tapi nggak punya nilai, orang mungkin tetap berani. Tapi kalau lu pendiam dan punya nilai, orang mulai hati-hati. Nilai itu bisa datang dari kemampuan, hasil, konsistensi, atau peran yang lu pegang. Bukan soal pamer, soal nyata. Pendiam yang ditakuti itu sering tidak banyak bicara, tapi saat dia bergerak, ada dampak. Dan orang merasakan dampak itu, meski dia nggak mengumumkannya. Ini yang bikin aura lu berbeda. Orang mulai mikir, kalau gue macem-macem, gue yang ngelawan orang yang punya kapasitas. Kalau lu ingin dihormati, jangan fokus bikin orang takut sama mulut lu. Fokus bikin hidup lu punya bobot, karena bobot itu yang membuat orang mengukur langkahnya. Mereka mungkin gak bilang, tapi mereka akan menyesuaikan diri. 9. Jangan terlalu terbuka. Privasi adalah kontrol pendiam sering salah langkah. Mereka cerita terlalu banyak saat merasa dekat, karena akhirnya ada yang akhirnya gua dipercaya. Padahal informasi itu bisa jadi senjata buat orang yang salah. Begitu orang tahu kelemahan lu, luka lu, atau titik sensitif lu, mereka dapat amunisi untuk nyentuh mental lu kapanpun. Pendiam yang ditakuti itu selektif. Dia punya pintu, tapi pintu itu ada kuncinya. Dia nggak menyebar isi kepala ke sembarang orang. Dia nggak membagikan rencana saat rencananya belum jadi. Dia nggak mengumbar masalah yang bisa dijadikan bahan permainan. Privasi bukan dingin. Privasi itu disiplin. Dan disiplin itu bikin orang susah masuk. Semakin susah orang masuk ke ruang dalam lu, semakin kecil kemungkinan lu bisa dimainkan. Mereka akan berhenti menggali karena mereka sadar. Lu bukan orang yang bisa dipancing untuk buka kartu.